3 alasan kenapa kita harus mendukung channel ini dan membagikannya. Pertama, tidak banyak warga bangsa kita yang menyadari bahwa ada sebuah ancaman besar yang mengancam rakyat Indonesia. Apa itu? Kelangkaan pangan. Kita tidak mungkin bertahan menghadapi resesi global dengan tanpa melakukan perubahan apa-apa di hari-hari ini. Kita harus memiliki kesepakatan dimanapun kita di seluruh Indonesia, mendesak masyarakat kita dan pemerintahan daerah kita masing-masing untuk segera memfokuskan persiapan menghadapi kelangkaan pangan global. PBB sudah ingatkan, akhir tahun ini ratusan juta penduduk bumi terancam kelaparan. Dan Indonesia bisa mengantisipasinya karena kita umumnya daerah-daerah kita bisa menghasilkan makanan. Cuma karena selama ini kita dimanjakan dengan kemudahan impor pangan, banyak sekali lahan-lahan pertanian kita, banyak sekali potensi-potensi yang ada di daerah kita disia-siakan. Karena kita mengejar nilai ekonomi dari apa yang kita produksi. Kalau kita produksi bahan pangan, kita tahu bersama itu tidak menarik secara nilai keuangannya. Inilah kesalahan di tengah-tengah bangsa kita. Dan di masa pandemi ini, bahkan setelahnya ataupun ketika ini berlarut, kalau kita tidak memiliki cadangan pangan, makanya virus tidak sesuatu yang menakutkan lagi. Yang menakutkan adalah dampak ekonomi. Yang kedua, kenapa kita harus sharekan pesan-pesan di channel ini? Karena situasi perpolitikan di tanah air semakin memanas. Kita tahu ya, banyak kelompok-kelompok yang memiliki sikap dan pandangan-pandangan yang sedikit berbeda dari pemerintahan ini, dan mereka belum memiliki momentum karena masyarakat umumnya masih percaya kepada pemerintahan sekarang. Tapi ketika resesi ini mendorong bangsa kita ke krisis pangan, alangkah mudahnya masyarakat kita akan dihasut untuk melakukan perlawanan dan kekacauan ketika mereka lapar. Jadi kenapa channel ini harus dibagikan dan pesan-pesan ini disampaikan secara berantai? Untuk mengingatkan pemerintahan-pemerintahan daerah, khususnya yang sejalan dengan pemerintahan pusat, segera galakkan sebuah kegerakan ketahanan pangan lokal seperti program Tanah Karo Lumbung Pangan. Daerah pertanian khususnya mereka bisa menambah kuota lahannya digarap untuk menanam bahan pangan, ataupun lahan-lahan kosong yang selama ini tidak terberdayakan, pemerintah daerah kemudian mensubsidi lahan-lahan itu untuk digarap, ditanami bahan-bahan pangan yang pemerintahan daerah, masing-masing daerah di Indonesia bisa jadikan itu sebagai aset untuk nanti antisipasi warganya tidak kekurangan bahan pangan. Peternakan, bibit-bibit ternak bisa didistribusi ke setiap desa bersama dengan penyuluh-penyuluhnya, supaya mereka, keluarga-keluarga yang punya pekarangan, bisa pelihara ternak ayam, bebek,
ikan di dalam ember. Yang kita lihat di YouTube ini banyak yang mencobanya dan berhasil. Hal-hal semacam itu. Nah, dan gunanya apa? Supaya masyarakat kita disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, bukan dibawa ketakutan, kebingungan, dan dibenturkan dengan isu-isu politik yang membawa kepada perpecahan. Kita galakkan semua masyarakat kita untuk bergotong royong untuk dirinya, untuk daerahnya, untuk bangsanya. Dan yang ketiga, kenapa channel ini sangat perlu di-share dan kita gulirkan seperti bola salju, karena tidak banyak orang yang membahas dan membicarakan soal ini, karena ini kurang menarik. Orang bicara soal hal-hal lain yang sifatnya bisa menghasilkan uang. Kalau kita bicara usaha tanaman pangan dan peternakan, ini segelintir orang saja yang tertarik. Nah, kalau isunya untuk peningkatan kesejahteraan, mungkin ada opsi-opsi lain. Kita bisa buat usaha-usaha lain. Tapi kalau bicara kelangkaan pangan, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kita harus insaf bahwasanya kalaupun seseorang punya banyak uang, ketika pangan yang langka di pasaran, orang tidak bicara lagi soal harga. Kita lihat ibu-ibu di mal-mal di Wuhan, minggu-minggu pertama pandemi sebelum pemerintahnya intervensi ambil kendali semua, mereka berebut beras, padahal negara mereka surplus mengekspor bahan pangan. Bayangkan Indonesia kalau hal itu terjadi kekacauan, karena selama ini kita impor beras, impor bahan pangan, termasuk garam, kedelai, apalagi gandum, gula. Bayangkan. Bagikan pesan ini dan lihatlah akan ada kesadaran masyarakat yang secara signifikan bisa menaikkan kekuatan ketahanan pangan nasional dengan lahirnya kesadaran untuk membangun ketahanan pangan lokal di daerah-daerah. Baiklah, kalau saudara merasa ini bermanfaat dan sesuatu yang real di hadapan kita dan kita sepakat tentang ini, dukung channel ini dan kiranya bangsa kita luput, bangsa kita sembuh, bangsa kita dilindungi Tuhan. Amin.